Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hilmi Yahya, saya dari Raihan Muhammad Hatta, Komisariat Sunan Muria, untuk menindaklanjuti tugas saya yakni RTL, rencana tidak lanjut dengan materi ketujuh, format politik dan ekonomi negara. Saya ingin laporan kepada ketua rayon saya karena Kakom komisariat saya itu baru sedang sibuk. Baik, saya akan menyampaikan eh, format politik dan ekonomi negara, yang dimana negara itu adalah organisasi atau kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas keputusan umum orang-orang di daerah tertentu. Nah, mengapa harus ada negara dan apa tujuan negara? Tujuan negara, eh, masyarakat mendirikan suatu organisasi dengan tujuan agar negara dapat melindungi dan menjamin kelangsungan hidup mereka. Nah, kebanyakan perbedaan antara politik negara berkembang dengan politik negara maju itu di mana politik negara berkembang itu orang-orangnya acuh, buta, ya. Mengutip perkataan dari pemateri yang dikutip dari saya lupa kurang lebih siapa itu tadi. Buta yang terburuk ialah buta politik. Dia tidak mendengar ataupun berbicara dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga-harga komoditas, obat, tepung, dan makanan semua tergantung pada keputusan politik. Nah, apa itu politik? Politik adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat wilayah tertentu. Jadi tujuan politik itu interaksi antara pemerintah dengan masyarakat untuk membuat keputusan tentang kebaikan bersama di masyarakat wilayah tertentu. Dan tingkah-tingkah atau mungkin perbedaan-perbedaan politik cukup terjadi cukup jelas, di mana eh, untuk politik negara berkembang itu lebih, karena khususnya di Indonesia itu lebih condong banyak sikap acuhnya, karena mungkin istilahnya apa ya, istilahnya itu eh ini. Nah, di sini ada contoh, yakni gambar tentang perbedaan kondisi politik. Ini adalah contoh kondisi perbedaan politik negara berkembang yang dimana pasarnya pun tidak tertata dan masyarakat petani pun terlantar. Ini adalah contoh politik negara berkembang yang gambar ini itu ada di negara kita sendiri, Indonesia tercinta. Dan ini adalah contoh gambar negara dengan negara maju yang dimana politiknya tertata. Terlihat di gambar bahwasanya petani-petani di luar sana itu sudah memakai alat-alat yang modern. Bahkan ada salah satu kenalan dari pemateri itu mempunyai lahan cukup luas dan ketika menyirami pupuk ataupun apa itu sudah menggunakan pesawat. Jadi dukungan dari pemerintah terhadap masyarakat itu acuh juga. Jadi masyarakat kayak ibaratnya nggak ada effort timbal balik, ya acuh saling acuh. Kecuali ketika pada saat mepet-mepet dan mendapatkan uang. Dan ini perbedaan antara di negara berkembang atau miskin. Mentalitas kesatria pada para politisi. Mentalitas kesatria politisi Indonesia kebanyakan ketika melakukan salah itu bukan mengaku tapi malah bangga. Perilaku masyarakat di negara miskin pun juga acuh terhadap diskusi konstruktif dalam urusan penyelenggaraan publik, ya. Dan pelaku politik di negara berkembang itu tumbuh suburnya korupsi, kolusi dan nepotisme itu sudah cukup untuk menyebabkan di bawah-bawahnya rendahnya kualitas SDM, pengambilan keputusan, dan ini adalah dampak di masyarakat. Ya, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah ini yang paling berbahaya. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan sudah hilang, maka bisa saja terjadi demo besar-besaran ketika pada saat zaman eh,
presiden kedua yakni Presiden Soeharto. Dan ini adalah gambar para koruptor Indonesia dengan koruptor luar negeri. Terlihat sekali di gambar bahwasanya ekspresinya koruptor luar negeri itu nggak ada yang senyum-senyum. Semuanya pada sepaneng istilahnya tuh serius dan takut karena hukuman-hukuman di sana itu memang sangat mengerikan, apalagi di Cina. Di Cina itu ketika melakukan kesalahan itu saya pernah membaca riwayat artikel itu dikurung dalam tangki atau mungkin istilahnya kontainer dan di dalamnya itu ada anjing pemakan daging. Jadi dicabik-cabik di dalamnya. Nah, kalau di Indonesia ya seperti itulah terpidana korupsi Vietnam diganjar hukuman mati. Tidak ada yang tersenyum. Setahun menjabat apalagi Jepang. Jepang Perdana Menteri ini mengundurkan diri karena ketidakdisiplinan dalam waktu. Jadi beliau itu telat dalam menghadiri sebuah rapat. Ketika rapat, sebelum rapat dimulai, beliau mengundurkan diri. Dan ini adalah format ekonomi dunia, yang dimana semuanya pakai kapitalis, Amerika, Rusia, Cina, dan Indonesia. Apa yang harus dilakukan? Yang paling penting untuk masyarakat, yakni ada civil society atau masyarakat sipil sebagai representasi dari publik yang aktif. Contoh bermahasiswa demo untuk memastikan keberhasilan pemerintahan tanpa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan publik. Tiga fungsi utama ya, peran masyarakat, yakni ada advokasi, enforcement dan social control, yang dimana advokasi ikut mempengaruhi kebijakan politik, kebijakan publik. Jadi ketika pihak DPR atau mungkin MPR membuat kebijakan baru, kita harus beradvokasi terutama dari pihak-pihak mahasiswa yang berpendidikan. Kalau environment dan proses demokrasi, pihak masyarakat atau civil society itu secara aktif bergerak memberdayakan masyarakat. Dan peran ketiga yakni social control, masyarakat sipil bersama-sama. Istilahnya kalau di Instagram ya kekuatan netizen, yang dimana di situ dilakukan petisi jurnal, tanda tangan, atau mungkin eh, istilahnya kuis. Jadi kuis untuk mengisi kuis itu dari masyarakat normal, siapa siapa saja bisa mengisi dan siapa saja bisa ikut petisi itu. Untuk apakah pemerintahan tersebut layak maju atau tidak itu bisa melalui media massa. Dan sekarang sudah sering terjadi ketika ada mungkin acara apa atau apa bisa mengumpulkan dana dari situ juga bisa. Nah, itu fungsinya. Nah, yang paling berbahaya ketika sosial kontrol di sini sudah dikontrol antara perpaduan hilangnya kepercayaan dengan sosial kontrol. Ketika ada satu tokoh misalnya dia mempunyai sosial kontrol yang sangat kuat dan dia menggaungkan bahwa sudah tidak percaya kepada masyarakat, itu sangat berbahaya sekali. Karena ketika petisi itu penuh, ibarat istilah kasarnya 3 juta penduduk dan apa dan datanya itu ada, jadi harus mengisi nick dan lain-lain, dan ketika di format itu ada, jadi tidak ada akun palsu istilahnya, itu akan sangat berbahaya. Lebih mudah dan lebih gampang sekali untuk menggulingkan pemerintahan. Tapi karena dari pihak Kominfo sekarang lebih suka memblokir-blokir, jadi tidak terjadi. Mungkin mungkin itu. Dan ini juga yang disampaikan materi. Tujuan pertama diciptakan manusia yakni fil ardi khalifah, ya di dalam dunia menjadi pemimpin. Tapi malaikat protes karena fiha mayus itu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Dan Tuhan kita atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih mengerti ketimbang kamu karena kamu tidak mengetahui apa yang saya ketahui. Dan itu selaras dengan tujuan PMI. Mungkin itu saja dari penyampaian saya. Mungkin ada pertanyaan dari ketua reun saya. Gini Mas, ini sedikit melenceng dikit ya dari materi yang ada di PPT. Tadi kan saya sempat dengar jenengan di penjelasannya jenengan itu ada penyebutan nama presiden kita yang kedua ya. Nah, pertanyaan saya di sini itu menurut jenengan politik ekonomi zaman Orde Lama sama Orde Baru itu bedanya di mana? Perbedaan Terus, eh, iya, jelasin dulu. iya lanjut, saya tampung dulu.
bedanya politik ekonomi zaman Orde Lama sama Orde Baru itu bedanya di mana? Terus menurut jenengan itu ketika transisi dari Orde Lama ke Orde Baru itu menurut jenengan semakin berkembang apa semakin nyusut? Monggo dijelasin. Oke, perbedaan Orde Lama dengan Orde Baru jelas terasa karena sering ada stiker di truk-truk piye penak zamanku toh. Dan itu menunjukkan bahwasanya Orde Lama itu lebih makmur ketika pada saat zaman Bung Harto karena beliau sudah merencanakan tentang apa yang telah direncanakan oleh beliau. Bahwasanya dalam pidato, salah satu pidatonya beliau mengatakan anak-anak zaman sekarang 20 tahun ke depan, kurang lebih 1900 berapa saya lupa, eh, itu harus dipegang kencang terhadap produk lokal, cinta dan bangga terhadap produk lokal. Dan sekarang terjadi, kita lebih sering menggunakan produk-produk luar, entah itu HP atau apapun itu, karena memang saya akui cukup minim. Dan ketika pada saat zaman Soeharto, memang dalam kekuasaan itu untuk bisa istilahnya ekonominya lancar, itu terkadang memang harus aja cuman ibaratnya istilah kayak kedaulatan kayak kerajaan gitu kayak misal India atau mungkin Arab Saudi. Jadi bukan sistem demokratis. Tapi itu juga bisa disalahgunakan, tetap ada efek positif dan negatif. Dan ekonomi dulu dengan sekarang jika ditanya, menurut saya agak susah dijawab karena sekarang pun juga berkembang. Tapi secara kurs dolar itu lebih baik dulu. Jika ditanya secara fakta, kurs dolar dulu dengan sekarang baik dulu. Bahkan eh, eh, Bapak Habibie bukan Orde Lama ya, Bapak Harto. Nah itu. Jadi ketika dikatakan ekonomi, secara nyata terbukti memang maju dulu ketimbang sekarang. Tapi kalau dikatakan sekarang nggak berkembang juga salah. Sekarang pun juga berkembang. Baik, itu yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan lagi atau cukup? Oke. Satu lagi pertanyaannya, Mas. Ini jawabannya jenengan kan berarti jenengan eh, lebih maju di Orde Lama ya. Jika ekonomi lebih maju, seharusnya tidak ada krisis moneter kan, Mas, di Hmm, Orde Lama. hmm. Terus itu gimana? Eh, krisis moneter pada Orde Lama, seingat saya dan setahu saya ini bukan berdasarkan bukti. Perkataan istilah perkataan dari Mbah Nun dulu ya. Ketika saya mengikuti pengajian Mbah Nun atau mungkin apa, mungkin saya bisa salah, mungkin saya bisa kurang. Memang pada saat zaman Orde Lama itu memang krisis moneter dan krisis moneter itu terjadi ketika banyak pendemo. Ketika orang-orang mulai tidak setuju, mulai memberontak, itu baru terjadi krisis moneter. Kalau mau ditarik ulang kembali, sebelum ada banyaknya pemberontak, itu aman-aman saja. Dan memang saya akui, ketika Orde Lama, itu kan pemimpinnya lama ya, istilahnya, Bapak Harto. Dan itu eh, hutang banyak kepada luar. Karena memang untuk menjadi negara maju, memang harus ada cara-cara yang seperti itu mungkin ya. Kayak ibarat istilahnya mungkin utang atau mungkin apa apapun itu. Maka dari itu menurut saya kalau dikatakan dulu itu ada krisis moneter itu setelah banyaknya pemberontakan dan digulingkan lengsernya itu Bapak Harto. Karena penerusnya itu bingung. Istilah kasarnya aku membayar utangnya bingung. Mungkin beliau itu sudah ada rencana bagaimana cara membayar utang. Hutang yang sudah ditanggung Indonesia terhadap negara lain. Tapi karena banyaknya pemberontakan akhirnya terguling karena tidak bisa bersuara, tidak bisa berkeinginan dan itu bagus untuk sekarang bagus mahasiswa bisa bersuara dan lain-lain. Tapi sekarang akhir-akhir ini ya seperti itu. Banyak yang sering dari jurnalis-jurnalis yang terlalu kritis atau stand up komedi yang tepi-tepi jurang itu langsung disidak.
Lalu apa bedanya? Kalau dulu memang secara terang-terangan dan brutal, kalau sekarang itu agak di metafora, jadi kelihatannya tuh nggak kelihatan, padahal aslinya kelihatan. Karena ya saya mendengar sendiri dari teman saya ini sedikit cerita. Teman saya bertemu di sosial media, orang Sukabumi, dia salah satu anggota BIN. Itu dia mengatakan bahwasanya di Papua sampai sekarang pun itu masih terjadi dan itu tidak pernah dipublik oleh media. Papua sekarang ingin melepaskan diri, ingin merdeka sendiri itu terjadi, masih terjadi. Berontak dan lain-lain dan lain. Maka dari itu ada isu bahwasanya Papua itu didanai oleh pihak Ukraina atau mungkin Amerika, ya saya kurang tahu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, apakah cukup Ketua Rayon? Cukup. Oke, baik. Terima Alhamdulillah cukup. Ya, terima kasih atas waktunya Ketua Rayon saya, Rayon Muhammad Hatta. Saya cukupkan perbincangan atau percakapan laporan tentang RTL PKD Komisariat Renaisan Rembang. Eh, saya cukupkan untuk hari ini dan terima kasih kepada Ketua Rayon saya karena sudah meluangkan waktu. Sekian dari saya, anggota ke Rayon Muhammad Hatta dan Ketua Rayon saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.